Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menyimak. Materi pembelajaran IPA Bab 4 Pemanasan Global, Bab 5 Struktur Bumi dan Dinamikanya, Bab 6 Tata Surya, oleh Nanang Arifin SPD. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yaitu proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Jadi bumi itu semakin panas atau hangat. Efek rumah kaca prosesnya ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke langit. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara yang ada ya, baik dari gas, baik dari asap atau pembakaran hutan gitu. Sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap dan kemudian menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Dengan demikian, bumi akan tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Dan itu menyebabkan kita terasa panas saat berada di bumi. Coba perhatikan bagaimana terjadinya efek rumah kaca yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini terlihat jelas gambarannya ya. Dari sinar matahari ada yang masuk ke bumi dan yang dari bumi langsung dipantulkan, ada yang baru sampai atmosfer sudah memantul ke langit. Terus ada juga bumi ya mengeluarkan radiasi inframerah yang langsung diteruskan ke langit, ada yang disebarkan di bumi. Dan ketika yang disebarkan di bumi dan dia terperangkap oleh polutan tadi, dia secara otomatis menyebar di permukaan bumi, tidak bisa keluar, sehingga bumi itu semakin terasa panas. Pemanasan global yaitu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Faktor yang menyebabkan pemanasan global yang pertama yaitu emisi karbon dioksida. Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat tiap tahunnya itu menghasilkan gas karbon dioksida yang banyak dan menyebabkan efek rumah kaca. Yang kedua, emisi gas metana. Gas metana yang dihasilkan oleh mikroba di rawa-rawa dan juga kotoran dari hewan ternak dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Ketiga, gas buangan industri. Gas buangan industri juga menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada kehidupan karena asap buangan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan metana yang sangat berbahaya. Keempat, pembakaran hutan. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia. Pada saat proses fotosintesis, pohon mengambil karbon dioksida dari udara untuk dijadikan sebagai bahan bakar dalam proses fotosintesis. Jika banyak pohon yang terbakar dan punah, maka karbon dioksida masih tetap banyak di udara. Yang kelima, CFC.
Penggunaan CFC yang tidak terkontrol yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga, contohnya seperti kulkas dan AC secara berlebihan, hal ini menyebabkan pemanasan global. Yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nah, menyebabkan ekosistem bumi banyak yang rusak karena proses pencemaran dari pupuk kimia tersebut. Ada lahan yang tandus, banyak hewan-hewan kehilangan sumber makanan dan sumber tempat kehidupannya. Dampak pemanasan global diantaranya, yang pertama, naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan mencairnya es yang ada di kutub akibat udara yang bertambah panas, sehingga mengakibatkan daratan tertutup air karena banjir. Yang kedua, cuaca dan iklim tidak teratur, musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang tak menentu, badai salju, kegagalan panen. Ini disebabkan karena musim yang tidak menentu. Yang ketiga, beberapa spesies hewan menjadi punah karena tidak bisa beradaptasi. Contoh, penguin dan beruang kutub. Dia tidak bisa bertahan hidup karena es mencair, mengakibatkan udara semakin panas. Terus orang hutan yang kehilangan tempat tinggalnya karena hutan sudah terbakar. Bab 5, struktur bumi dan dinamikanya. Yang pertama, atmosfer. Atmosfer itu ada 5 lapisan. Yang pertama itu untuk bisa dipakai untuk sumber kehidupan, yaitu troposfer. Yang kedua, stratosfer, itu untuk bisa kita hidup dengan udara hampa. Yang ketiga itu mesosfer, yaitu letaknya batuan-batuan luar angkasa. Ada yang berikutnya itu ya tempat satelit, dan yang berikutnya tidak bisa dipakai kehidupan. Lapisan atmosfer yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi, atau bisa disebut juga lapisan gas yang menyelimuti suatu planet. Jadi tidak hanya bumi yang mempunyai lapisan atmosfer. Selanjutnya kita mempelajari tentang litosfer. Ini struktur lapisan bumi yang di situ ada inti dalam, ya, inti luar, dan mantel dalam, mantel luar, dan ada kerah, ya, kerah lempeng samudra dan lempeng benua. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling atas, yang terdiri dari batuan, yang terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Umumnya lapisan ini terdiri dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Hidrosfer. Sudah pernah tahu hidrosfer? Nah, ini ada gambar berkenaan dengan hidrosfer, yaitu ada sinar matahari, hujan dan salju, tumbuhan transparasi, sungai, air, garam, air laut, evaporasi, awan. Nah, ini adalah proses hidrosfer, ya, hidrologi, ya, proses hidrologi di bumi. Hidrosfer yaitu lapisan air yang ada di permukaan bumi, baik yang berbentuk cair, padat maupun gas. Air di bumi memiliki jumlah yang tetap dan selalu bergerak dalam suatu lingkaran peredaran yang disebut siklus. Nah, ini adalah siklus air, ya, selalu rata. Nah, jika es itu mencair, maka daratan akan tertutup oleh air karena sifat
air di permukaan bumi yaitu merata atau tetap. Gempa bumi ya, sudah pernah melihat gempa bumi ya, gelombang gelombang bumi macam-macam yang ada di dalam gempa bumi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada seismik, yaitu gelombang yang merambat sepanjang permukaan bumi. Terus ada seismologi, ilmu yang mempelajari gempa bumi. Jadi ada ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Terus ada seismograf, yaitu alat yang mencatat data gelombang seismik. Selanjutnya ada epicentrum, yaitu permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum. Nah, apa itu hiposentrum? Titik kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Nah, dalam kita memantau pergerakan gempa bumi itu menggunakan skala. Skala yang digunakan yaitu skala Richter, yaitu satuan kekuatan gempa. Apa itu gempa bumi? Pengertian dari gempa bumi sendiri adalah suatu getaran yang ditimbulkan oleh energi potensial dari patahnya atau tergesernya suatu lempeng bumi. Lempeng-lempengan yang patah atau bergeser membentuk suatu lempeng baru yang dinamakan sesar. Nah, kita sudah sering melihat di berita ya, baik yang terdekat ataupun yang jauh. Karena Indonesia ini terletak di ring larva itu berkenaan dengan pusat gunung berapi. Jadi di Indonesia itu sering terjadi gempa, baik yang diakibatkan oleh patahan atau letusan gunung berapi. Oke, kita sekarang masuk ke bab 6 tentang tata surya ya. Sudah pernah melihat tata surya? Ini adalah gambaran tata surya. Di situ ada matahari, ada planet dalam yaitu Mars, Bumi, Venus, Merkurius. Itu adalah planet dalam. Dan ada planet luar yaitu Neptunus, Uranus, Saturnus dan Jupiter. Di situ juga ada gambaran tentang sabuk asteroid ya. Nah, apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, ada planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan inti matahari, yang kedua ada fotosfer, yang ketiga ada kromosfer, yang keempat ada korona. Nah, apa itu planet? Ya, planet itu ada 2, planet dalam dan planet luar. Nah, di sini planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rotasi bumi, yaitu rotasi bumi, yaitu sumbu bumi berputar kepada porosnya ya, dari sinar matahari mengalami bagian mengalami siang, bagian yang mengalami malam, dan arah putarannya itu searah ya. Jadi ini adalah rotasi bumi. Nah, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kala rotasi bumi adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali berputar, yaitu 23 jam 56 menit.
Dampak dari rotasi bumi adalah diantaranya adalah gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah mata angin, dan pembelokan arah arus laut. Jadi mengapa perbedaan? Contoh pembelaan arah air laut, posisi gelombang pada malam hari dan siang hari itu berbeda. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari, ya, 365,25 hari. Dampak dari revolusi bumi diantaranya adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Jadi kenapa di Indonesia itu ada beda-beda musim, ya, musim kemarau, ada musim semi, ada musim penghujan itu. Selanjutnya yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi yaitu di sini terjadinya 4 musim karena adanya revolusi bumi, yaitu musim panas, ada di belahan bumi utara siang terpanjang. Terus musim dingin mulai di belahan bumi selatan siang terpendek, itu tanggal 21 Juni. Terus berikutnya 23 September yaitu musim gugur mulai di belahan bumi utara. Musim semi mulai di belahan bumi selatan. Siang dan malam sama panjang di mana-mana. Itu 23 September. Yang ketiga yaitu 22 Desember. Ya, musim dingin mulai di belahan bumi utara, siang terpendek. Musim panas mulai di belahan bumi selatan, siang terpanjang. Dan yang keempat, 21 Maret, itu musim semi mulai di belahan bumi utara, siang dan malam sama. Bisa kita lihat gerakan bulan itu melakukannya 3 hal sekaligus: rotasi, revolusi, dan gerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Nah, di sini sudah jelas gambarnya, ya. Dari matahari mengeluarkan sinar matahari, ya, menuju ke bulan baru, bulan mati atau konjungsi. Ini ketika posisi seperti ini adalah posisi gerhana matahari, terjadinya gerhana matahari. Nah, terus ada timbul lagi turun ke bawah, itu bulan sabit awal, terus bulan memutar lagi, itu timbul kuartil awal, terus bulan memutar lagi bulan 3/4. Nah, terus terjadi bulan purnama atau oposisi. Oposisi ini bisa disebut dengan gerhana bulan, ya. Ini gerhana bulan. Terus ke atas lagi ini bulan 3/4 dan memutar lagi, itu kuartil akhir, dan terakhir itu bulan sabit akhir. Nah, sampailah kepada di sini pada bulan baru atau bulan mati, ya. Tadi sudah sedikit saya singgung berkenaan dengan bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan gerak bersama-sama mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan itu sama dengan kala revolusi terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Dampak dari pergerakan bulan diantaranya yaitu terjadinya pasang surut air, ya, pasang surut air laut, dan pembagian bulan. Ada fase-fase bulan, ada gerakan matahari, dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi gerhana matahari itu terjadi karena bulan itu menutupi cahaya matahari yang menuju ke bumi. Dan ketiganya itu terletak dalam satu garis lurus sejajar. Nah, terus gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan.
Ya, bumi berada di antara matahari dan bulan. Jadi urutannya matahari, bumi dan bulan. Jadi yang tertutup itu sebenarnya hanya bulan, sehingganya disebut dengan gerhana bulan. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek kembali materi yang sudah pernah saya sampaikan di pembelajaran Google Form setelah pembelajaran daring karena proses pandemi berlangsung. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan semangat untuk tetap belajar di rumah untuk menghilangkan kebodohan.